Saudara, kita akan bersama-sama pada hari ini memikirkan satu tema, yaitu kasih yang membawa keluarga kepada Kristus. Terlebih dahulu saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-42. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42 tidak saya tayangkan, saya akan bacakan perikop yang cukup pendek sehingga mudah diingat. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42 demikian bunyi firman Tuhan. Keesokan harinya Yohanes berdiri di situ lagi dengan dua orang muridnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Namun Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama dia, waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula menemui Simon saudaranya dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau adalah Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Sasa kalau kita secara sepintas selalu bertanya, sebetulnya bentuk kasih terbesar yang dapat kita berikan kepada keluarga itu apa? Maka kalau kita jawabnya jujur, cepat, spontan, tanpa mikir, ya, karena kalau mikir itu kadang-kadang tidak jujur. Ya kan? Tetapi kalau spontan itu sebetulnya muncul beberapa urutan, ada 4 urutan gitu ya. Yang pertama memberi nafkah dan kebutuhan untuk keluarga, tidak salah sih. Yang kedua pendidikan masa depan dan kesempatan terbaik. Menjaga, melindungi, mengasihi mereka. Dan yang keempat, membangun rumah dan mewariskannya yang terbaik. Itu sebabnya walaupun tanah di Jakarta ini mahal, itu sebabnya mumpung masih punya duit, asal ada kesempatan beli. Karena anakku bukan cuma satu. Nanti waktu anakku udah gede, udah mulai menikah, perlu harganya sudah naik lagi. Gitu kan ya, jadi selalu begitu. Itu jawaban yang spontan. Tapi kalau suruh mikir, lain lagi jawabannya. Dulu saya masih ingat salah satu tes sebelum masuk diterima menjadi mahasiswa STTRI, itu ada satu pertanyaan yang bagi saya tidak mewakili. Ya, pertanyaannya begini, bisa. Jikalau engkau mempunyai, ini cuma jumlah nominal yang saya sebagai contoh, jikalau engkau mempunyai uang 100 juta, bagaimana engkau menggunakan uang 100 juta itu? Sebagian besar jawabnya ngomong apa? Pertama 10% untuk Tuhan. Ya itu kan cuma jikalau. Ya kan? Itu jawaban yang ditanyakan, pertanyaan yang ditanyakan dalam pengikuti syarat lalu jawabnya dengan mikir. Tetapi ketika saya membaca itu di mana 100% itu semua jawabnya 10% untuk Tuhan. Ah bohong loh. Maaf. Nah, jawaban spontan, apa kasih terbesar yang bisa diberikan kita kepada keluarga yang 4 poin tadi. Tetapi kalau suruh mikir, jawabnya kita apa? Jawabnya ini loh. Kasih yang terbesar untuk keluarga ke dalam membawa mereka kepada Kristus. Setuju enggak? Kalau enggak setuju, khotbah saya berhenti di sini. Setuju, tetapi ini jawaban karena mikir. Tetapi kalau kita mau jujur, kita kasih contoh sehari-hari amit-amit ini tidak terjadi dalam keluarga kita sih. Waktu anak kita matematikanya cuma 6, padahal harapan kita dia nanti masuk IPA, bagian matematika, bagian pasti alam gitu kan ya zaman dulu itu kan, PASPA.
Matematika cuma 6 mana bisa masuk masuk sos kamu. Second grade. Papa panggilin ya guru matematika yang paling baik. Ada enggak orang tua yang, kamu anak majelis agama cuma 6, tak panggilin ya guru agama sekolah minggu seminggu 2 kali, kamu les Alkitab, ada enggak? Malahan mungkin ketika ngomong, papa, aku agamanya dapat 9, emang lu mau jadi pendeta? Ini cuma contoh sih, jangan tersinggung. Itu satu realita. Bahwa kita ini terserang sebagai seorang tua, sebagai keluarga yang merasa bertanggung jawab untuk kenyamanan atau tanggung jawab terhadap generasi sesudahnya. Kita itu lebih peka pada fokus hal-hal yang bersifat materi, yang bersifat lahiriah dan kurang memperhatikan hal-hal yang bersifat rohani. Itu sebabnya contoh tadi ekstrim memang. Tetapi realita kalau kita mau akui. Nilai matematikanya jelek, nilai fisikanya jelek, panggilin guru. Agama 6, ya lumayan deh. Nah saudara, inilah kondisi dari kehidupan kita, padahal sesungguhnya justru yang paling penting warisan atau bahkan kasih terbesar yang kita bisa berikan kepada keluarga justru adalah karena mereka bisa percaya kepada Kristus. Mereka bisa mempunyai iman yang sama dengan kita, yaitu memperoleh anugerah keselamatan dalam Kristus Yesus. Maka di dalam konteks seperti ini mari kita bersama-sama melihat bagaimana terjadinya Petrus itu akhirnya menjadi sokok guru, bahkan ujung tombak daripada gereja Kristen mula-mula dan yang akhirnya sampai hari ini gereja eksis di dalam dunia. Itu dimulai daripada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah yang membongkar atau yang merobohkan tembok kebisuan ratusan tahun lamanya. Di dalam Injil Lukas pasal 3 dikatakan pada masa Kaisar Agustus memerintah. Pada waktu Herodes menjadi wali negeri di Yudea. Pada waktu yang menjadi imam besar adalah Kayafas. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yohanes di seberang sungai Yordan. Kalimat itu bukan hanya sekedar memberikan tarikh waktu pada waktu zaman Kaisar Agustus, tidak. Kalimat itu sebetulnya implisit mau mengatakan ratusan tahun lamanya. Setelah bangsa Yahudi kembali dari tanah pembuangan, kembali. Tetapi Allah belum menyampaikan firman Tuhan. Mereka sudah bertobat. Tetapi Allah masih belum mengutus nabi menyampaikan firman. Sampai ratusan tahun kemudian firman datang kepada Yohanes. Itu sebabnya dikatakan berbondong-bondong orang pergi ke seberang sungai Yordan. Karena disitulah Yohanes berkhotbah, disitulah dia mengajar. Bahkan utusan dari Yerusalem datang dan bertanya, apakah engkau nabi yang dijanjikan itu? Dan Yohanes dengan jujur mengatakan, aku bukan Mesias. Yang akan datang yang kau nantikan itu jauh lebih besar daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku hanya membaptis dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi dia akan membaptis dengan Roh Kudus. Itu yang dikatakan oleh Yohanes. Maka pada waktu Yohanes sendiri mendapatkan satu janji atau satu pesan daripada Allah. Nanti ketika seseorang kau baptiskan dan kau melihat langit terbuka, Roh Kudus turun dalam wujud seperti burung merpati, itulah dia. Maka ketika Tuhan Yesus meminta dibaptis oleh Tuhan, diminta Tuhan Yesus membaptiskan dirinya dan Yohanes melihat semuanya itu, dia yakin seyakin-yakinnya Yesuslah Mesias. Maka itu sebabnya dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 dia sudah menunjuk, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia.
Itu peristiwa terjadi 1 hari sebelum perikop yang kita baca. Nah sekarang kita masuk ke dalam perikop yang baru saja kita baca. Keesokan harinya setelah Yohanes membaptis Tuhan Yesus, itu maksudnya. Berdirilah di situ dengan kedua muridnya yaitu Andreas dan Yohanes. Ketika ia melihat Yesus lewat. Nah tadi kalau saudara masih ingat dikatakan itu kira-kira jam 4 sore. Jadi artinya kita boleh menangkap satu kesan, mungkin sudah berjam-jam bahkan juga mungkin sejak pagi. Tuhan Yesus itu ada di kerumunan orang-orang yang mendengar pengajaran Yohanes. Yohanes Pembaptis di sini. Lalu karena sudah hampir jam 4, Tuhan Yesus itu meninggalkan rombongan mungkin mau pulang. Itu sebabnya dikatakan Yohanes melihat Yesus lewat. Bukan dikatakan Yohanes melihat Tuhan Yesus di kerumunan orang-orang yang sedang mendengar dia mengajar. Maka ketika dia lihat Yesus lewat, dia langsung kepada Andreas dan kepada Yohanes. Ikutlah dia. Itu loh anak domba Allah. Benar-benar Yohanes ini berperilaku seperti apa yang dia katakan kemudian hari. Dan sebelum dia mengatakan itu, prinsip dia seperti itu. Biar dia makin besar dan aku makin kecil. Biar dia yang ditinggikan dan aku yang direndahkan. Maka sekarang 2 murid terbaik Andreas dan Yohanes, oleh Yohanes Pembaptis, kamu ikut dia. Dia lebih besar daripada diriku. Padahal kalau kita mau jujur, Yohanes itu yang tadi saya katakan merobohkan tembok kebisuan, ketiadaan firman yang ratusan tahun lamanya. Cukup besar. Tetapi melihat yang lebih besar. Maka Yohanes menunjukkan kamu ikut dia. Dulu di Tiongkok dan beberapa puluh tahun yang lalu di beberapa kota besar juga seperti itu. Di kota Jakarta hanya boleh ada 1 guru kungfu yang harus diakui nomor 1. Mungkin lo Banteng. Di Parakan harus ada cuma 1. Di Jogja 1, di Semarang 1. Yang lain harus mengakui boleh buka perguruan silat. Tetapi yang nomor 1 tetap dia. Yohanes apa tidak boleh berkata demikian. Tetapi dia justru memberikan murid yang terbaik kepada Tuhan Yesus. Ikutlah dia. Lalu ketika Tuhan Yesus menoleh kok ada 2 orang yang ngikutin, tanya. Apa yang kamu cari? Dikatakan guru, di mana kamu tinggal? Oke, ikut. Aku tunjukkan di mana aku tinggal. Memang kesan kita itu kata tinggal di sini adalah apakah kamu ini tinggal di losmen karena ini kan seberang Sungai Yordan atau cuma bawa kemah seadanya kamu buka atau apa? Kami pengen tahu, kami pengen lihat di mana kamu tinggal. Oke, aku tunjukkan kepadamu di mana aku tinggal. Tetapi kalau kita mau melihat sampai pada Injil Yohanes pasal 14, Injil Yohanes pasal 3, Lukas yang pasal 2, kata di mana aku tinggal berbicara tentang yang lebih dalam. Saya kutip langsung Yohanes pasal 14. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi sejak awal-awal pasal Injil Yohanes, kata tempat tinggal itu sudah punya bobot rohani yang sangat dalam. Tuhan di mana engkau tinggal, kami ingin melihat. Yuk aku tunjukkan. Tetapi sebetulnya dalam konteks yang agak sempit dalam pasal ini, pengertian tinggal adalah kami mau ke tempat itu karena kami ingin mengenal engkau lebih dalam. Di tempat engkau tinggal, disitulah kami mau mengenal engkau. Di mana kamu berjalan, disitulah kami mau mengikut engkau. Itu artinya, maka dikatakan yuk ikut. Keputusan Andreas bukan keputusan yang kecil. Meninggalkan guru yang begitu besar dan mulai mencoba mengenal Yesus hanya berdasarkan konfirmasi daripada Yohanes. Ikut dia. Dan dia meninggalkan Yohanes, mengikut
Yesus. Saudara, tidak mungkin kita bisa mengikut Yesus dengan totalitas tanpa kita meninggalkan sesuatu. Tidak mungkin kita bisa mengikut Tuhan sambil menggondol yang lama. Tidak mungkin. Tuhan Yesus tidak menuntut, tetapi Andreas harus meninggalkan Yohanes dan mengikut Yesus. Banyak orang Kristen mirip seperti istri Lot. Menarikan diri, meninggalkan kota Sodom, tetapi hatinya tertinggal di Sodom. Kalau boleh dia maunya membawa banyak barang-barang dari Sodom. Tetapi istri Lot cuma menoleh ke kota Sodom, dia menjadi tiang garam. Hari ini banyak orang sambil mengikut Yesus. Langkahnya tertatih-tatih, tidak bisa gesit mengikut Yesus. Kenapa? Membawa banyak gondelan hidup yang lama. Taulah yang maksudnya gondelan yang lama. Yang harusnya ditinggalkan. Tetapi yang tetap dibawa sambil mengikut Yesus. Itu sebabnya Yesus jauh di sana. Kita ngos-ngosan. Yesus cuma berjalan, kita lari. Tapi tidak terkejar. Kenapa? Bukan kita kalah cepat sama Yesus. Beban kita terlalu banyak yang kita bawa. Bagian ini mengajarkan kepada kita mau ikut Yesus, tinggalkan yang lama. Saya bukan mengatakan Yohanes tidak baik, tetapi paling tidak ini satu prinsip yang penting. Mengikut Yesus, tinggalkan yang lama. Dengan tangan yang sudah berisi, dengan tangan yang kita genggam dengan isi yang ada di dalamnya, kita tidak mungkin mengambil sesuatu yang lain. Buka tanganmu yang sudah menggenggam. Engkau akan mengambil apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Andreas sepanjang malam itu. Saudara, itu sebabnya kalau yang saya sampaikan ini saya ekspresikan dengan sebuah gambar. Andreas mendengar kalimat Yohanes. Lihat anak domba Allah. Maka Andreas mengikut Yesus. Sederhana sekali bukan? Maka kalau dalam konteks hari ini. Lihat Golgota dan salib Kristus. Maka kita meninggalkan yang lain. Dan mengikut Yesus. Betul. Apa maksudnya ketika kemudian Andreas ini mengikut Yesus? Kalau tadi kita berbicara tentang kasih yang terbesar. Yang bisa kita berikan kepada keluarga. Itu adalah kasih dan keselamatan dalam Kristus Yesus. Maka kita harus mengatakan kasih dimulai dari perjumpaan pribadi. Andreas tinggal bukan untuk melihat ini kemah gede atau losmen atau bahkan hotel bintang 5. Bukan. Tetapi dia mau diam untuk mengenal Yesus lebih dalam. Apakah betul seperti yang dikatakan gurunya, dia anak domba. Dia adalah Mesias yang harus disambut. Dia Mesias yang sudah dijanjikan. Apakah benar? Maka itu sebabnya ia tinggal. Dan disinilah terjadi satu perjumpaan pribadi antara Andreas dengan Tuhan Yesus. Bahasa saya perjumpaan pribadi itu bahasa jadul. Tetapi bagi saya itu istilah-istilah yang terus menerus ditanamkan di dalam pikiran dan saya pada waktu saya menjadi seorang mahasiswa di sekolah teologi. Pada waktu saya awal-awal melayani perjumpaan dengan Kristus itu adalah sesuatu yang penting, langkah awal. Tetapi kalau pakai bahasa anak-anak sekarang, terhubung. Pakai bahasa kemarin, tidak konslet sama Yesus. Dimulai dari itu. Kasih dimulai melalui satu peristiwa kita terhubung dengan Kristus. Tidak konslet antara kehendak kita dengan kehendak Kristus.
Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau mengikut aku, ya harus menyangkal diri. Artinya apa? Kutub arus listrik kita harus sama dengan kutub arus listrik Kristus. Kalau Kristus positif, kita jangan tetap negatif. Ketemu, muncul percikan api. Itu yang namanya konslet. Jangankan ngomong arus AC, positif sama negatif ketemu itu terbakar. Saya kemarin hari Kamis ada pertemuan di sini, lalu sore malamnya ada pendalaman Alkitab. Saya pikir, waduh, udah hari Kamis saya males pulang. Saya mau nginep di pastori atas. Ya. Saya ditelepon istri saya bukan karena dia kangen sama saya. Pulang, kenapa? Listrik jebret. Kenapa? Pokoknya enggak tahu. Di dapur bau angus, kamu cepat pulang. Udah panggil satpam, enggak bisa. Pokoknya kamu pulang. Aduh, kalau ada bahaya baru ingat saya. Ya saya pulang. Ternyata memang di dapur itu bagian colokan pompa air, sedot air sumur ke atas terbakar. Betul-betul sudah terbakar. Ya kenapa? Ada satu kabel yang terkupas, mungkin kena tikus atau apa, lalu antara positif dan negatif ketemu, konslet. Kita secara lahiriah ikut Yesus. Tapi saya khawatir kita masih konslet loh. Makanya dengan firman Tuhan yang sebetulnya bagus, ngomongnya apa? Ya itu kan teorinya, artinya masih konslet. Ya kan? Yesus membawa Andreas semalaman tinggal di rumahnya. Supaya terjadi, pakai bahasanya Ibu Charlotte kemarin, terjadi kalibrasi. Sebab pikiran kita tune sama pikirannya Tuhan Yesus. Supaya kutub arus listrik kita sama-sama positif dengan Tuhan Yesus. Dulu kita negatif. Sekarang kita positif, tidak konslet. Andreas seperti itu. Kasih kita kepada anak kita. Kasih kita kepada saudara kita. Kasih kita kepada orang-orang di keluarga kita. Itu tidak akan menjadi satu kasih yang benar-benar diperkenan oleh Tuhan. Jikalau belum didasari karena kita sendiri terhubung dengan Kristus. Itu sebabnya kalau kita mau jujur ngomong loh ya. Ada banyak orang-orang yang bukan saudara sekandung kita bisa lebih dekat dengan kita, benar kan? Kenapa? Karena kita ngomong, dia jengkelin terus. Orang lain lebih ngerti aku. Jadi kita kalau mau jujur seringkali merasa orang lain lebih baik daripada kita, daripada saudara kita. Bahkan orang lain juga dianggap dia lebih baik daripada papa dan mama. Kan aneh. Ya kenapa? Itu udah gampang kita jawab. Tetapi saya harus menegaskan, jikalau kasih Kristus betul-betul sudah ada di dalam diri kita, sudah ada perjumpaan pribadi antara kita dengan Kristus, ya udahlah pasti. Apa yang dahulu menjadi kepahitan, itu bisa menjadi satu bahan untuk kita menceritakan kepada orang lain. Kita bisa mulai mengasihi keluarga kita. Bukan hanya mengasihi orang yang lain. Mumpung istri saya nggak ada, saya banyak ngomong deh soal istri. Dia sering kali ngomong gini, kalau kamu ngomong sama saya kok kurang sabar dibandingkan kalau kamu ngomong sama jemaat ya. Saya tidak mau kalah. Soalnya jemaat kalau ngomong sama saya juga tidak kayak seperti kamu. Tetapi untungnya ya kita bertahan 35 tahun. Tetapi jujur benar. Bu kamu kalau ngomong sama aku sabaran dikit. Lu jemaat kalau ngomong sama saya lebih hormat daripada kamu. Padahal firman Tuhan ngomongnya hai istri bukan hai jemaat. Tetapi marilah. Kalau kita betul-betul menjadikan Kristus menjadi satu titik berangkat kita. Bagaimana kita berrelasi dengan keluarga. Itu akan menjadi jauh lebih baik. Ya.
Itu sebabnya saya mengatakan kasih kepada keluarga dan kemampuan kemudian memberikan kepada keluarga yang paling baik, yaitu perjumpaan dengan Kristus hanya ketika kita sendiri sudah berjumpa. Dan itulah yang sebetulnya dilakukan oleh Andreas tadi. Andreas tadi itu kalau kita lihat langkah-langkahnya, Andreas mendengar dari apa yang dikatakan oleh Yohanes. Lihat anak domba Allah. Dan mengapa Yohanes bisa berani dengan begitu konfirmatif mengatakan lihat anak domba Allah. Sebab dia menyaksikan ketika membaptis Tuhan Yesus, langit terbuka, Roh Kudus turun dalam wujud seperti burung merpati. Dan itulah yang dikatakan Tuhan sebelumnya. Nanti kalau seseorang kau baptiskan dan langit terbuka, Roh Kudus turun, iya itulah dia Sang Mesias. Dan itu disaksikan oleh Yohanes. Maka sekarang Yohanes mengatakan itu kepada Andreas. Lihat anak domba Allah. Maka ketika Yohanes Pembaptis mengatakan itu, maka kesaksian daripada Yohanes itu menjadi semacam benih iman yang muncul di dalam kehidupan Andreas. Dan akibat daripada itu, maka Andreas mengikut Yesus. Jadi Andreas mendengar. Dari pendengaran ia percaya. Dari percaya ia mengambil tindakan mengikut. Langkah yang sangat praktis dan jelas. Kalau kita belum pernah mendengar, bagaimana kita bisa percaya? Kalau kita belum percaya, bagaimana bisa mengikut? Itu sebabnya dalam Roma dikatakan sungguh alangkah baiknya jejak-jejak kaki orang yang membawa berita damai. Itu sebabnya dalam Injil Yohanes di dalam Roma pasal 8 juga dikatakan bagaimana ada orang yang mendengar jikalau tidak ada yang memberitakan. Dan bagaimana tidak ada orang yang memberitakan jikalau Tuhan tidak mengutus. Dan perjumpaan Andreas dengan Tuhan Yesus dipahami oleh Andreas sebagai satu pengutusan yang aku harus lakukan kepada saudaraku. Itu sebabnya kita melihat di dalam hari selanjutnya Andreas membawa Simon kepada Tuhan Yesus. Andreas tidak bisa menyimpan sukacita ini untuk dirinya sendiri. Nah, ada satu sukacita yang melampaui, yang pernah ia alami lebih daripada waktu sekali tebar dapat 30 ekor ikan. Waktu dia sekali tebar dapat 30 ekor ikan, dia mungkin pulangnya juga ngomong koko atau dia enggak ngerti dah siapa yang koko, siapa yang siapa. Tapi oke lah saya bertahu, Simon, hari ini aku sekali tebar dapat 30. Kali kedua tebar lagi dapat 30. Wow, untung besar. Tetapi hari ini sukacitanya jauh lebih daripada cerita tentang tebar jala dapat ikan. Sukacita bertemu dengan Kristus Sang Mesias. Itu menjadi satu sukacita yang harus dibagikan. Nah saudara, ketika Yohanes berkata, lihat anak domba Allah. Jelas. Sampai pada akhirnya kita tahu yang dimaksud adalah lihat dialah yang nanti sampai kayu salib. Harus engkau terus ikuti dengan setia. Anak domba. Jelas nanti akhirnya harus berbicara tentang yang dikorbankan. Yohanes bukan berkata demikian. Ikut dia. Karena kamu jangan harap aku akan melakukan mujizat. Satu kali pun aku tidak akan melakukan mujizat. Tetapi ikut dia. Nanti dia akan melakukan banyak mujizat. Bukan itu yang dikatakan oleh Yohanes. Ikut dia karena dia adalah anak domba. Ikut dia sampai Bukit Golgota. Sampai kematiannya. Sampai kebangkitannya. Sampai akhir zaman. Itu maksudnya. Ikut dia. Karena dia anak domba. Dan itu sukacita yang melampaui waktu. Sukacita yang menghapus kebahagiaan dan sukacita hari-hari sebelumnya.
Sukacita yang tidak akan pernah habis-habisnya pada masa yang akan datang. Itu yang dirasakan oleh Andreas. Walaupun tentu belum sepenuh seperti pengertian kita tentang Mesias kita hari ini. Tapi paling tidak Andreas sudah punya sukacita yang seperti itu. Maka itu sebabnya dia membawa Simon kepada Tuhan Yesus. Mari kita berhenti, beralih dari menyoroti Andreas, bertanya kepada diri kita sendiri. Maka jawabannya adalah kita dipanggil bukan hanya menjadi pengikut Tuhan, tetapi juga pembawa orang lain bagi Tuhan. Dan ketika kita membawa orang lain kepada Tuhan, berarti kita seperti sedang memberikan kepada dia lampu senter, supaya dia tidak berjalan lagi di dalam kegelapan. Lampu senter sehari ini itu luar biasa sekali ya. Sekali charge, tahan 2-3 bulan, 30.000 lumens. Saya koleksi senter-senter dari yang kecil tetapi terang, sampai yang segede basoka gitu ya. Terang banget. Shot. Kalau malam-malam saya waktu pertama kali coba sampai ada tetangga yang keluar seberang tempat kompleks sana. Karena dia kaget dengan sinarnya yang terlalu terang. Kita punya senter seperti itu loh. Tapi cuma disimpan, dijadikan koleksi, tidak dipakai untuk menerangi jalan. Kemarin waktu saya harus harus jongkok, memasang lagi itu steker yang terbakar, ganti kabel yang baru, saya pakai senter yang segede basoka itu. Taruh udah aman, listrik memang harus sekring harus diturunin dulu. Tapi saya bisa mengerjakan 3 jam, tidak habis itu baterai. Wow. Kita punya terang yang lebih daripada terang yang saya contohkan tadi. Tetapi kita simpan cuma dijadikan koleksi. Ya senter jadikan koleksi boleh. Tetapi terang hidup yang kita dapat dalam Kristus jangan dijadikan koleksi pribadi. Masih ingat dulu waktu ada film Kodak, film Fuji, gitu ya, film Sakura. Pernah satu kali di koran Kompas beli 2 roll film isi 24. Dapat bonus sebuah senter. Gambarnya bagus. Saya pergi beli film itu. Mana bonusnya? Oh udah habis. Oh enggak jadi beli. Loh kok aneh Pak? Loh saya beli bonusnya bukan beli filmnya. Ya. Saya belum butuh beli film untuk foto-foto. Tapi saya tertarik dengan bonusnya. Itu sebabnya orang itu heran. Ini ada encek-encek gitu ya. Engkau-engkau waktu itu sih. Ada engkau-engkau beli film karena tidak dapat bonus. Enggak jadi beli. Ya sebetulnya karena saya tertarik dengan bonusnya. Tetapi jangan lupa. Kita bukan diminta untuk memberitakan bonus yang kita dapat dalam Kristus Yesus. Kita justru diminta untuk memberitakan yang paling penting daripada yang kita dapatkan di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yohanes bukan berkata, ikut dia nanti kamu akan terbawa, terkagum-kagum. Dia akan melakukan banyak mujizat yang belum pernah terjadi. Sayang kalau kamu gak ikut, bukan itu. Ikut dia. Walaupun nanti dia naik kayu salib. Itu inti bukan bonus. Sejak awal Yohanes mengajarkan kepada muridnya yang akan di-refer kepada Tuhan Yesus. Jangan cari berkat-berkat yang sementara yang dia berikan. Pegang keselamatan yang nanti engkau peroleh. Bahkan jangan berhenti untuk dirimu. Bagikan kepada orang-orang yang paling kau kasihi. Nah saudara, berbicara kemudian ketika tadi dikatakan keesokan harinya. Andreas membawa Simon kepada Tuhan Yesus, berarti kita boleh menarik kesimpulan. Kemarin pun Simon juga bersama-sama dengan Andreas. Walaupun mungkin Petrus di bagian sana, Simon di sana, Andreas di sana. Tetapi intinya sama-sama meninggalkan Galilea mendengar Yohanes.
Karena kalau Simon ada di Galilea kalimatnya harusnya apa? Beberapa hari atau beberapa minggu kemudian setelah kembali ke Galilea, dia bercerita kepada Simon bahwa pada waktunya di seberang Yordan bertemu dengan Mesias. Tetapi bukan itu. Keesokan harinya, setelah semalaman mengenal Yesus dengan lebih dalam, keesokan harinya dia temui Simon lalu mengatakan, yuk tak kenalin dengan Mesias. Artinya apa? Ada satu perubahan yang sangat radikal di dalam konsep kepedulian Andreas terhadap Simon. Kemarin ketika Yohanes berkata, Andreas ikut dia Yesus. Kenapa dia belum pikirin Yesus? Belum memikirkan Simon. Lalu mengatakan, guru di mana engkau tinggal? Yuk lihat, tunggu sebentar ya aku panggil Simon. Enggak. Kenapa? Itu yang tadi saya katakan. Pertemuan dengan Kristus memperoleh sesuatu yang paling indah yang dapat dari Kristus. Itu membuat kepedulian kepada saudara. Hal ini Simon, itu lebih daripada kemarin. Kemarin lupa. Atau bahkan mungkin setelah sampai di tempat Tuhan Yesus baru, aduh Simon gak aku ajak. Ya kita seringkali begitu kok. Tetapi hari itu, keesokan harinya, yang pertama dilakukan Andreas, bukan yang lain. Yuk dengar lagi khotbah daripada Yohanes. Bukan. Ikut, aku pertemukan engkau dengan Yesus. Sasa, Andreas menjadi saksi yang membawa seseorang kepada Yesus. Dan dari pertemuan itu, hidup berubah selamanya. Bukankah kemudian nanti baik kepada Simon yang kemudian diberi nama Petrus, kepada Andreas Tuhan Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu bukan cuman penjala ikan yang kalau dapat ikan terlalu banyak jalamu pecah. Tetapi aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Semakin banyak yang kau terima, yang kau peroleh, sukacitamu semakin besar. Tidak usah khawatir jalannya akan pecah. Itu bedanya mendapat ikan banyak dan memenangkan jiwa banyak bagi Kristus. Itu satu perubahan yang berbeda, yang sangat luar biasa. Dari satu kehidupan, suka enggak suka, capek enggak capek, harus menebar jala. Sekarang dalam kecapean, tetap sukacita mencari jiwa. Itu satu perubahan. Dan itulah terjadi karena Andreas mempertemukan Simon kepada Tuhan Yesus. Ya. Nah apakah kita sudah mempunyai sukacita seperti itu? Apakah kita sudah mempunyai pengalaman seperti itu? Ya. Sesuatu yang harus cepat-cepat kita lakukan. Maka kasih, mencari kekasih. Itu sesuatu mencari orang yang paling dekat. Masih ingat Tuhan Yesus berkata, aku akan menjadikan kamu saksiku. Mulai dari mana? Bukan dari ujung dunia, baru kemudian ke Samaria, baru kemudian ke Yudea dan kemudian ke Yerusalem. Enggak. Tapi dari Yerusalem. Yudea, Samaria, dan makin jauh lagi ke seluruh dunia. Andreas membawa Simon. Dan kalau kita langsung aplikasikan di dalam kehidupan kita sekarang, lompatin langkah Andreas, tetapi kita sebagai Petrus, katakanlah begitu. Atau kita langsung sebagai Andreas yang sudah berjumpa dengan Kristus. Karena perjumpaan aku dengan Kristus seperti Andreas menjangkau Simon. Mari kita jangkau keluarga kita. Setelah kita menjangkau keluarga kita menjangkau dunia yang lebih luas. Itu satu prinsip. Atau pakai bahasa lain. Kasih Kristus kepadaku membuat kasihku kepada keluarga. Itu dengan kepedulian-kepedulian yang Kristiani. Bukan hanya berpikir matematikanya cuma 6.
Cilaka nih masuk sospol. Cilaka ini. Wah, sekolah toh enggak cukup. Kasih les piano, kasih les biola, kasih les kungfu. Enggak usah les agama. Itu prioritas kita dulu. Sekarang kasih Kristus. Pertanyaan kita. Warisan dunia yang kuberikan kepada anak-anakku? Ataukah teladan iman? Dan dengan demikian sama seperti karena Andreas dan kemudian membawa Petrus. Bukankah kepada Petrus Yesus kemudian berkata, di atas pengakuanmu Petrus aku akan mendirikan jemaat. Kunci kerajaan surga aku berikan kepadamu. Sehingga kalau kita mau mencoba melihat dari sisi kita dari bawah. Kalau tidak ada Andreas yang membawa Petrus, Injil tidak terkabar sampai seluruh dunia. Karena Petruslah yang diberi wewenang dan otoritas untuk itu. Petrus yang pergi ke Samaria meresmikan gereja di Samaria. Petrus yang meresmikan gereja orang kafir ketika ia masuk ke rumah Kornelius. Petruslah yang pertama kali berkhotbah pada hari Pentakosta dan orang-orang Yahudi menjadi Kristen. Dan itu sebabnya hari ini kita menjadi Kristen. Ditarik ujung-ujungnya, Andreas berjumpa dengan Kristus. Sukacita terbesar sejujur-jujurnya. Ketika membawa anggota keluarga yang tadi belum Kristen. Menjadi Kristen. Lebih daripada maaf orang lain yang menjadi Kristen karena penginjilan kita. Itu harus diakui. Saya berkali-kali mencoba menjelaskan kekristenan kepada ayah mertua saya. Karena konsep saya, kalau bukan karena dia, saya tidak ketemu istri saya. Ini benar. Lalu saya mengabarkan Injil. Padahal saya tidak bicara soal neraka sama sekali. Saya cuma bicara soal Yesus. Kalau percaya Yesus, hidup kita kekal bagaimana. Tetapi dia ngomongnya gini, udahlah. Tidak usah banyak ngomong soal itu. Buat papa ya, asal di neraka ada babi, tidak jadi soal. Tentu papa saya itu maksudnya bukan soal sepotong daging babi kesukaan dia, bukan itu. Tetapi artinya dia itu mau mengatakan demikian. Udahlah itu agama timur, agama barat. Papa saya itu masih punya konsep itu. Ini agama orang hidung mancung. Itu bukan agama asli kita. Udahlah selama di neraka masih ada daging babi, papa tidak peduli lah. Artinya apa? Lu gue aja. Bahkan maaf. Dia berkali-kali telepon saya menawarkan kesempatan bisnis, kesempatan emas. Pak, maaf, saya dosen, saya pendeta, saya tidak mikirin yang gitu Pak. Ini bagus, ya Pak, thank you. Saya menginjilin dia mau menarik saya kembali ke dunia. Benar. Tidak berhasil. Akhirnya saya pernah pikir, ini bukan kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya. Tetapi saya punya beban itu. Ketika akhirnya ayah mertua saya mengidap satu penyakit yang kita tahu. Waktu tidak panjang. Kita bergumul. Saya dan istri bergumul. Saya ingat saya punya seorang murid di STTRI yang fasih berbahasa Hokkian. Saya nggak bisa. Saya komunikasinya dengan bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Tapi ayah saya lebih fasih dengan bahasa Hokkian. Saya minta tolong mantan mahasiswa saya yang fasih berbahasa Hokkian untuk menginjilin ayah saya. Dosennya angkat tangan. Muridnya berhasil. Jangan remehkan. Wah dia hebat, aku tidak bisa. Tuhan berhak pakai siapa saja. Loh ini ahli teologi ya, ahli pendekatan bagaimana ngabarkan Injil. Ngerti konsep latar belakang orang-orang Tionghoa dengan seagamanya. Tapi tidak sanggup. Padahal anak menantunya loh. Logikanya kan lebih gampang ngomong dong. Tidak berhasil. Tetapi mantan murid saya. 2-3 kali pertemuan ayah saya bertobat mau terima Yesus. Jangan
memandang rendah diri kita masing-masing. Saya nggak bisa, kalau pendeta ya bisa lah. Enggak. Setiap kita Tuhan panggil untuk menjadi penjala manusia. Waktu kemudian ayah saya bertobat mau terima Yesus, dia bahkan mau dibaptis. Terus terang di benak saya itu muncul 2 orang yang saya minta untuk membaptiskan ayah mertua saya. Pendeta Hendra Gemulya atau pendeta Yohan Candawasa. Dia rekan dekat saya. Tapi tiba-tiba saya kepikir, kenapa tadi saya pikirkan 2 orang ini? Rasanya sungkan banget ya anak menantu pegang-pegang kepala bapaknya. Tetapi saya pikir, bukankah ini satu sukacita dan kehormatan besar, kebahagiaan besar. Seorang anak menantu boleh membaptis ayah mertuanya. Akhirnya saya ngomong sama istri, aku sendiri yang baptis. Ya, saya baptis. Pak, baptis ya, terima Yesus ya. Iya. Lalu setelah baptis selesai, puji Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalimat-kalimat itu yang keluar beberapa jam sebelum ia menembuskan nafas yang terakhir. Itu sukacita yang lebih daripada semua yang lain. Bawa, berikan kepada keluarga yang lebih berharga daripada apa yang dapat engkau berikan di dalam dunia ini. Keselamatan dalam Kristus, itulah kasih terbesar yang dapat diberikan keluarga daripada kita. Hari ini kita akan menghadiri meja perjamuan Tuhan. Mari, kita bukan melihat Yesus pelaku mujizat, tapi lihat dia sebagai anak domba Allah. Jangan bawa orang lain untuk datang kepada Tuhan Yesus karena janji berkat menjadi kaya raya. Karena janji akan sembuh dari penyakit. Bukan itu yang terpenting. Bawa dia untuk melihat Yesus sebagai domba di atas kayu salib yang dikorbankan. Mari kita siapkan hati untuk berjumpa sekali lagi dengan kasih Kristus dan merasakan sukacita yang harus kita bagikan dan bukan berhenti dalam hidup kita sendiri.